Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Zulkarnain sebagai dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan seluruh mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan yang berkesempatan menonton dan menyimak video saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Prayitno. NIM saya 2513063, kelas SIB1J. Baik, kita akan mulai presentasi ini. Saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional dan identitas bangsa. Materi pembelajaran ini dibuat untuk perguruan tinggi. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran presentasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami peran diplomasi. Mahasiswa mampu memahami peran strategis bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional. Yang kedua, menyadari identitas bangsa. Mahasiswa mampu menyadari pentingnya bahasa Indonesia sebagai simbol dan identitas bangsa yang unik. Yang ketiga, memperkuat posisi global. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya pada slide berikutnya. Pendahuluan. Bahasa sebagai kekuatan lunak atau soft power. Baik, kita akan jelaskan maksud dari bahasa sebagai kekuatan lunak atau soft power. Dua fungsi utama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi nasional, tetapi juga sebagai sarana diplomasi dan identitas kebangsaan yang fundamental. Pengaruh di konteks global. Kemampuan Indonesia dalam menggunakan dan memperkenalkan bahasanya menjadi bentuk kekuatan lunak atau soft power yang esensial. Yang terakhir, mempererat hubungan dan citra. Kekuatan lunak ini bertujuan untuk mempererat hubungan internasional dan memperkuat citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Baik, kita lanjutkan penjelasan pada slide berikutnya. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa merupakan simbol persatuan. Lahir dari semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu berbagai suku dan budaya di Nusantara. Jati diri nasional. Sebagai identitas, bahasa ini berfungsi sebagai pembeda atau distinguishing faktor Indonesia dari negara lain dan menegaskan jati diri nasional. Cerminan nasionalisme. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan refleksi dari nasionalisme dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Kita lanjutkan penjelasan pada slide berikutnya. Dampak bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional. Dijelaskan di bawah ini
terdapat gambar segitiga atau seperti piramid mengerucut, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengaruh budaya. Yang kedua, eksistensi global. Yang ketiga, diplomasi bahasa. Yang keempat, penyebaran bahasa. Baik, kita akan jelaskan satu persatu dampak bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah satu, pengaruh budaya. Pengaruh budaya membuka pintu bagi pemahaman budaya Indonesia, dari sastra hingga seni, yang merupakan bagian integral dari diplomasi lunak. Yang kedua, eksistensi global. Eksistensi global, penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, kerjasama budaya, dan pertukaran pelajar menunjukkan eksistensi dan penerimaannya di panggung dunia. Yang ketiga, diplomasi bahasa. Diplomasi bahasa melalui upaya sistematis yang disebut diplomasi bahasa, Indonesia dapat memperluas jangkauan budaya dan memperkuat hubungan antar negara secara efektif. Yang keempat, penyebaran bahasa. Penyebaran bahasa Indonesia kini semakin dikenal dan diajarkan di lembaga pendidikan di berbagai negara. Itu membuktikan bahwa dapat meningkatkan visibilitas global. Baik, kita lanjutkan penjelasan di slide berikutnya. Strategi penguatan bahasa Indonesia di dunia internasional. Meningkatkan program BIPA. BIPA ini singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Meningkatkan kualitas dan jangkauan program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa disingkat BIPA di berbagai pusat studi di luar negeri. Integrasi diplomasi. Mengintegrasikan bahasa Indonesia secara aktif dalam kegiatan diplomasi budaya, ekonomi, dan pendidikan Indonesia. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia di tingkat ASEAN. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam kerjasama regional, khususnya ASEAN, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Memanfaatkan media digital. Memanfaatkan media digital, konten kreatif, dan platform global untuk mempromosikan dan memperkenalkan bahasa ini secara masif. Strategi ini bertujuan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang relevan dan diminati di tingkat global. Baik, saya akan jelaskan kesimpulan keseluruhan dari presentasi saya ini. Bahasa Indonesia berperan ganda sebagai sarana diplomasi yang kuat dan sebagai simbol identitas nasional yang tak tergantikan. Dengan memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah internasional, Indonesia dapat mencapai 3 tujuan strategis. Yang pertama, membangun citra positif bangsa di dunia. Yang kedua, memperluas pengaruh budaya Indonesia. Yang ketiga, meneguhkan kedaulatan dan kebanggaan nasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada
kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.